Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari STIS Tembi Bandung, jurusan Manajemen Angkatan 2020 dengan nomor NPM 101202880. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan taktis. Yuk mari simak video berikut agar pemahaman kita lebih dalam tentang pengambilan keputusan taktis. Di sini saya, Hairunisa, akan menjelaskan tentang pembuatan keputusan taktis. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian, model keputusan taktis, penerapan melihat keputusan taktis, serta contoh studi kasus. Saya di sini pertama akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian dari keputusan taktis, tactical decision making, adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang sangat singkat. Keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Misalnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis atau strategi decision making adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin model keputusan taktis. Yang pertama, ada mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, ada mengidentifikasikan setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang lebih relevan dan tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Selanjutnya, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya kualitas bahan baku dan kendala sumber pasokan. Yang terakhir, membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Selanjutnya, ada penerapan beberapa keputusan taktis. Yang pertama, ada keputusan membuat atau membeli produk. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat besar. Biaya relevan dalam keputusan membuat sendiri, seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut. Biaya relevan untuk keputusan membeli seperti biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja, pembelian, dan biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan. Selanjutnya ada keputusan meneruskan atau menghentikan produk. Manajer memutuskan apakah satu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus, dan dapat dipertimbangkan berbagai dampak komplementernya, serta harus diperhatikan apakah penghentian suatu produk atau mempengaruhi penjualan produk lainnya, terutama untuk produk komplementer seperti batu bata dan genteng. Manajer pula mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasikan setiap solusi yang layak. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Alternatif yang mungkin terjadi yaitu mempertahankan lini produk, menghentikan lini produk, dan menggantinya dengan produk lain. Selanjutnya ada keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus. Menerima pesanan khusus akan menguntungkan perusahaan, terutama jika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produk maksimal. Walaupun berada di bawah harga jual normal produk karena pemanfaatan kapasitas menganggur,
pengoptimalan biaya tetap, serta hilangnya biaya-biaya yang tidak relevan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pesanan khusus. Selanjutnya ada keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik split off. Pada titik tersebut, mereka dapat membedakan sebagai contoh mineral tentu seperti tembaga dan emas mungkin tergandung dalam satu biji besi tertentu. Besi tersebut harus ditambang, dihancurkan, dan diolah sebelum tembaga dan emas dipisahkan. Saat pemisahan inilah yang disebut titik split off. Biaya penambangan, penghancuran, dan pengolahan berlaku untuk kedua produk. Seringkali produk gabungan dijual pada titik split off. Kadangkala untuk menguntungkan proses lebih lanjut suatu produk gabungan setelah titik split off sebelum menjualnya. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Selanjutnya adalah keputusan baluran produk. Setiap baluran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus lebih alternatif untuk memaksimalkan margin kontribusi total, memilih baluran produk yang optimal. Baluran produk yang optimal akan dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas masing-masing produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Yang terakhir, ada keputusan penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu perusahaan akan menetapkan harga memulainya dengan biaya. Dengan menghitung biaya dan menambahkan laba yang diinginkan. Penetapan harga berdasarkan perhitungan biaya target, yaitu menentukan biaya produksi atau jasa berdasarkan target harga yang mampu untuk pelayanan bayarkan. Dimulai dari harga untuk menentukan biaya, divisi pemasaran, menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas. Kemudian menjadi tugas dari lini produk untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus. Contoh studi kasus baluran keputusan membeli atau membuat produk. PT ABC memproduksi peralatan elektronik dengan membuat seluruh komponen dan merakit sendiri. Biaya untuk pembuatannya sebesar $850 yang terdiri atas bahan baku senilai $350, upah langsung $250, biaya FOH variabel $110, biaya FOH tetap $140. Jika membeli dari luar, perusahaan akan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Harga beli $700 per unit, biaya penyimpanan $25 per unit, biaya pemesanan total $250.000 per periode pesanan. Setiap periode, perusahaan membutuhkan 50.000 unit komponen. Diminta apakah manajemen akan membeli atau membuat sendiri. Di sini kita perlu menganalisis. Poin pentingnya adalah jika membuat sendiri, biaya komponen per unit adalah $850. Jika membeli dari luar, dibutuhkan dana sebesar $730 per unit yang terdiri atas harga beli $700, biaya penyimpanan $25, biaya pemesanannya adalah $5, atau sekitar 50.000 per unit atau per pesanan. Di sini saya akan membuat tabel. Ini ada tabel membeli dan membuat, buy and make. Nah, di sini kita akan mencantumkan biaya untuk membeli. Harga belinya adalah 35 juta. Dari mana hasil perhitungan itu? Dari total pesanan 50.000 dikali $700 akan menghasilkan $35. Biaya penyimpanannya adalah 1.250.000. Perhitungan dari
Biaya pesanannya 50.000 dikali $25. Biaya pesanan 250.000 setiap periode. Bisa kita lihat di slide sebelumnya. Nah, untuk membuat, di sini saya akan menyimpan tabelnya di sini. Biaya bahan bakunya adalah 17.500.000, perhitungan dari 50.000 dikali $350. Upah langsungnya 50 upah langsungnya adalah 12.500.000, perhitungan dari hasil 50.000 biaya pesanan dikali 250.000. Selanjutnya ada FOH variabel senilai 5.500.000. Terus FOH tetapnya adalah 7 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan dan menghasilkan seperti ini. Dapat kita lihat di tabel ada perbandingan yang lumayan jauh yang membuat perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri lebih efisien 1 juta dibandingkan membeli apapun keputusannya. Biaya FOH tetap akan keluar karena biaya FOH tetap meliputi biaya penyusutan mesin, gedung, pabrik, dan lain-lain. Biaya penyusutan mesin dan gedung pabrik akan tetap ada walau mesin dan gedung tidak digunakan karena komponen dibeli dari luar. Dapat disimpulkan dari hasil tadi bahwa sepintas terlihat membeli dari luar lebih murah atau menguntungkan. Lalu, setelah dipelajari lebih rinci, belum tentu membeli dari luar lebih menguntungkan. Yang ketiga, hal ini disebabkan ada biaya yang tetap dikeluarkan walau komponen dibeli dari luar. Yang terakhir, mesin dan pabrik yang tidak digunakan akan tetap mengeluarkan biaya minimal biaya penyusutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.